Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Paujan dengan NPM 2113241081. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Penting Web Programmer dalam Membangun Dunia Digital. Di era digital, website telah menjadi kebutuhan vital bagi berbagai keperluan. Di balik website yang menarik dan fungsional, terdapat sosok penting yang berperan dalam menghidupkan desain, yaitu web programmer. Ya, di balik software, bukan software sih, di balik web yang kita biasa pakai itu, perancangnya itu adalah seorang web programmer. Apa sih itu web programmer? Web programmer adalah ahli dalam bahasa komputer yang digunakan untuk membangun website. Mereka menerjemahkan desain visual ke dalam kode yang dapat dipahami oleh browser. Mereka membangun struktur, tata letak, dan fungsionalitas website. Bayangkan mereka sebagai arsitek yang membangun sebuah bangunan digital. Jadi simpelnya itu web programmer itu adalah arsiteknya di digital ya. Mereka itu merancang dan membangun, membuat struktur agar website itu bisa berjalan dan bisa digunakan oleh orang-orang banyak ya, dengan berbagai keperluan yang berbeda-beda. Untuk tugas utama web programmer itu yang ke-1 tentunya menulis kode ya. Jadi untuk membuat sebuah website itu terdiri dari beberapa varian kode ya. Di sini ada kode HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat website yang berfungsi dengan baik berbagai browser. Jadi simpelnya website itu adalah suatu kode-kode perintah yang bisa dibaca oleh komputer gitu. Jadi terciptalah sebuah website seperti itu. Untuk yang kedua, interaksi backend. Sebenarnya ada dua ya. Harusnya saya menulis dua di sini. Dalam PPT ini ada kurang ya. Harusnya itu ada interaksi backend sama frontend ya. Untuk backend sendiri itu menghubungkan website dengan backend database server untuk mengelola data dan interaksi pengguna. Untuk frontend sendiri itu lebih ke membuat tampilan layar depan. Nah, seperti ini. Ini tugasnya frontend nih yang mendesain ini. Untuk backend yaitu seperti kita mengelola data-data dan mengoperasikan sebuah websitenya gitu. Seperti ini. Nah, itu tugasnya backend ya. Yang ketiga itu pengujian dan perbaikan. Menjalankan pengujian untuk memastikan website bebas bug dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat. Jadi membuat website itu tidak langsung sempurna gitu ya. Pasti ada bug atau kesalahan yang harus diperbaiki gitu, seperti misal error kode membuat si websitenya itu menjadi lag atau kurang responsif. Nah, seperti itu. Untuk proses pengembangan web, jadi proses pengembangannya ya, ini yang ke-1 penerimaan desain. Menerima file desain, mockup, wireframe dari web designer untuk memulai proses implementasi. Yang kedua, menulis kode ya. Jadi setelah ada desain, langsung tulis kodenya. Jadi teman saya membuat desainnya, saya membuat kode. Saya adalah seorang programmernya nih. Nulis kode menggunakan HTML untuk struktur dan CSS untuk desain visual dengan desain yang diterima. Yang ketiga, interaksi dinamis. Menambahkan fungsionalitas interaktif menggunakan JavaScript seperti font validation, animasi dan efek interaktif lainnya. Jadi
agar si tampilannya itu lebih bagus ya. Nanti saya kasih contoh. Nah, seperti itu ya. Untuk yang keempat, pengujian dan debugging. Memastikan website berfungsi dengan baik di berbagai browser, perangkat, dan kondisi jaringan seperti yang tadi dijelaskan. Pengujian dan debugging itu untuk menguji sebuah website. Takutnya di mana ada kesalahan dalam dalam kode membuat si website itu menjadi banyak kendala. Nah, jadi tugas pengujian dan debugging itu untuk mengatasi itu. Implementasi desain web. Struktur HTML. Nah, ini untuk implementasi desain web. Saya mengambil cukup 3 bahasa saja ya. Untuk memperkenalkan kalian semua tentang web programmer. Yang ke satu itu ada struktur HTML. Struktur HTML itu membangun kerangka dasar website, header, footer, navbar, konten menggunakan kode HTML. Jadi HTML itu seperti, nah ini kita contoh ambil badan kita sendiri ya. Jadi HTML itu sebagai kerangka badan kita ya. Sebagai kerangka badan kita, tulang lah, bones, tulang. Untuk tampilan CSS itu menambahkan style ke website, warna, font, layout, responsivitas menggunakan kode CSS. Nah, CSS sendiri itu seperti menambahkan kulit gitu ke ini rambut. Nah, ini tuh CSS ini masuknya. Untuk interaksi JavaScript itu membuat website interaktif, form, validation, animasi menggunakan kode JavaScript. Membuat si website itu lebih berkarakter. Jadi contohnya tuh yang sebelumnya kayak gini, terus memakai JavaScript, jadi nah seperti itulah simpelnya. Kolaborasi dan tools. Nah, untuk membuat sebuah kode dibutuhkan sebuah software gitu. Jadi kita membutuhkan alat untuk menciptakan sesuatu. Ibarat kita membuat makanan, kita itu membutuhkan sebuah alat. Nah, alat di sini untuk menulis dan mengedit kode website itu ada Visual Code Studio, Sublime Text, dan Atom. Atau kalau dulu mah zaman saya SMK itu menggunakan Notepad++ ya. Aduh, itu sangat jadul gitu. Apakah masih merekam? Masih ya. Untuk yang ke dua itu ada Framework CSS, kerangka kerja CSS untuk mempermudah desain, responsivitas, bootstrap, tuning, dan CSS. Untuk version control, sistem untuk melacak perubahan kode website dan bekerja sama dengan tim GitHub. Jadi kita bisa saling search kode di sebuah laman GitHub ya. Jadi berbagi seperti ide gitu. Berkolaborasi bersama teman-teman web programmer lainnya. Nah, ada juga tantangan web programmer. Seperti apa sih tantangan web programmer itu? Yang ke satu, kompatibilitas browser. Memastikan website tampil konsisten di berbagai browser, Chrome, Firefox, Edge. Nah, jadi kita tuh setelah menciptakan sebuah website, kita tidak bisa meninggalkannya seperti itu saja. Ibarat sebuah rumah yang telah dibangun, kita tuh harus bisa merawatnya gitu. Seperti itu. Kedua ada perform website, menjaga website tetap cepat dan ringan untuk pengalaman pengguna yang optimal. Nah, seperti itu. Jadi website itu harus tetap diperhatikan ya, karena tidak bisa dipungkiri sebuah website itu pasti ada di mana ada error atau kesalahan gitu.
Yang ketiga itu desain responsif, menyesuaikan desain website untuk berbagai perangkat dengan berbagai ukuran layar. Jadi kita ngedesain sesuai kebutuhan gitu. Lanjut, untuk contoh kasus web programmer yang ke-1 itu ada di judi online ya. Seperti yang kita tahu di Indonesia itu banyak sekali ya website judi online ilegal yang berusaha tampil menarik dan responsif untuk memikat pengguna. Nah, judi online itu sekarang sudah sangat berkembang ya dan sangat mudah diakses. Yang kedua, iklan yang tidak relevan. Pada beberapa website, iklan-iklan yang muncul seringkali tidak sesuai dengan konteks konten dan mengganggu pengalaman pengguna. Jadi, nah, yang ke-1 di kombinasi sama yang kedua itu di ibarat si iklan judinya tuh si judi online-nya tuh udah responsif gitu, udah bagus, terus di iklan yang menarik gitu, semakin marak lah mainnya gitu. Untuk yang ketiga itu ada kasus phishing gitu, banyak website palsu yang dibuat menyerupai website resmi untuk mencuri data pengguna. Nah, phishing di sini itu adalah suatu tindakan yang mencuri data-data pengguna seperti akun game, akun sosmed, rekening bank dengan cara menjebak ya. Web programmer itu harus memastikan bahwa desain yang diimplementasikan digunakan untuk tujuan yang etis dan sesuai hukum gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan lah. Sebisa mungkin sebagai web programmer itu kita harus bisa bermanfaat gitu, jangan digunakan untuk menipu ataupun melakukan tindak kejahatan gitu. Programmer harus mengintegrasikan iklan dengan bijak dan memastikan relevansi terhadap target audiens. Programmer bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi keamanan terkini untuk melindungi pengguna dari ancaman semacam ini. Nah, jadi untuk pencegahannya ya, saya kasih tahu pencegahan dari phishing itu mohon harus berhati-hati dalam memilih website itu. Jika kalau diminta data-data pribadi itu jangan sampai diisi ya, apalagi websitenya itu yang abal-abal gitu, tidak tahu sumbernya dari mana dan untuk apa. Nah, seperti itu biasanya yang phishing gitu. Saya sendiri pernah menjadi korban phishing akun game gitu. Saya ditipu dengan dalih diamond gratis gitu, diamond gratis, dan ya akun saya hilang dalam seketika karena data saya terkirim ke pencuri atau si phishing ya. Untuk mencegah iklan yang tidak relevan, paling ya kita bisa blokir. Sekarang Google juga bisa mengadakan fitur memblokir sebuah iklan gitu. Itu lumayan efektif ya. Untuk judi online kita sudah banyak diedukasi ya tentang judi online ini. Ya, karena sejatinya di judi online itu udah disetting guys. Jadi kalian, saya harap jangan sampai terpengaruh lah dan tergona. Jadi untuk kesimpulannya, web programmer berperan penting dalam membangun dunia digital dengan mengubah desain statis menjadi website interaktif dan fungsional. Mereka adalah pembangun digital yang menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan bermanfaat. Di web programmer itu adalah seorang pencipta sebuah web. Jadi sebenarnya bisa dibilang web programmer ini ilmu gaib gitu ya guys. Karena apa? Kita menciptakan nih sekarang web
dan langsung bisa diakses oleh seluruh dunia gitu. Apakah itu bukan magic? Ya, seperti itu. Seperti itu kesimpulannya.